Duduk. Satuan Reserse Narkoba Polresta Pangkal Pinang menggerebek kediaman pengedar narkoba berinisial J di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Setelah digeledah dengan mendobrak pintu kamar pelaku, polisi menemukan puluhan paket kecil narkoba jenis sabu siap edar. Sebelum menangkap J, polisi lebih dulu menangkap ES, pria pengedar sabu. Dari ES, polisi menyita puluhan paket kecil dan sedang narkotika jenis sabu yang disembunyikan di semak-semak dekat rumahnya. Kedua pelaku ini diketahui merupakan jaringan yang sama. Barang bukti yang ditemukan pada pelaku J sebelumnya telah dipecah dan diserahkan kepada pelaku ES untuk diedarkan. Saya langsung ke Polresta, langsung ke penanganan, dan saya perintahkan para anggota untuk mendobrak pintu kamar, dan ternyata dugaan kita tepat bahwa yang bersangkutan telah menyimpan sebanyak yang tadi ada di tempat vakum ya, dispenser, jadi sebanyak 48,33 gram. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Polisi mengamankan 2 kurir narkoba jenis ekstasi di wilayah Pelalawan, Riau. Dari penangkapan keduanya, petugas menemukan 3 bungkus berisi 30.000 butir pil ekstasi. Tim Opsnal Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri menggerebek 2 kurir bernama Syaiful dan Bedi yang hendak mengantar narkoba jenis ekstasi ke wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku berhasil diringkus di Jalan Lintas Sumatera, Pelalawan, Riau. Penggeledahan Bapak menyaksikan sendiri bahwa polisi menemukan 3 bungkus. Dari hasil penggeledahan ditemukan 3 bungkus paket besar berwarna silver yang di dalamnya berisi 30.000 pil ekstasi jenis Heineken dan WhatsApp senilai 30 miliar rupiah. Berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ekstasi jaringan lintas provinsi Sumatera di wilayah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dalam pengungkapan tersebut, kami berhasil mengamankan 2 tersangka atas nama Saiful dan Beni beserta barang bukti berupa lebih kurang 30.000 butir ekstasi yang disimpan dalam 3 buah bungkus plastik besar. Penyidik Polri kini memburu 2 orang DPO yang berperan sebagai koordinator kurir dan koordinator barang. Kini kedua tersangka dan seluruh barang bukti dibawa ke gedung Bareskrim Polri Jakarta. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pasangan kekasih nekat mencuri sepeda motor di sebuah rumah indekos di Surabaya, Jawa Timur. Modus operandi yang dilakukan yaitu berpura-pura mencari indekos untuk mengelabui resepsionis. Sepasang kekasih mencuri motor di sebuah rumah indekos di kawasan perumahan Dukuh, Kupang Barat, Surabaya, Jawa Timur. Dari rekaman CCTV, pasangan tersebut datang berboncengan motor. Kemudian pelaku wanita turun dari motor dan mendatangi ruang resepsionis indekos dengan berpura-pura mencari indekos. Modus ini diduga untuk mengelabui petugas resepsionis agar tidak mengawasi pelaku pria yang masih menunggu di parkiran motor untuk merusak kunci motor yang terparkir. Setelah kunci motor berhasil dirusak, pelaku wanita kembali mendatangi pasangannya dan membawa kabur 1 motor milik penghuni kos. Ada 2 orang, laki-laki perempuan, satu sepeda motor masuk ke area TKP, kemudian yang perempuan ke resepsionis bertanya-tanya cari kos, sedangkan yang laki itu masuk ke tempat parkiran. Nah, ternyata dia hanya bertanya aja, kamu pelaso bertanya. Nah, si laki yang ada di parkiran itu sudah nyuntik barang yang dibidik atau yang mau diambil. Atas kejadian ini, polisi masih mempelajari rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Aksi pencurian dengan modus menyamar sebagai pembeli terjadi di Pasar Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku seorang emak-emak menggasak uang tunai sebesar 15 juta rupiah dari sebuah lapak pedagang.
Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian di Pasar Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku wanita dengan mengenakan hijab dan masker berpura-pura belanja dan memilih produk untuk dibeli. Setelah dilihat aman, pelaku mengambil uang sebesar 15 juta rupiah yang ditutupi barang dan langsung meninggalkan lapak pedagang. Pencurian terjadi saat korban bersama para karyawannya tengah sibuk melayani pembeli, sehingga tidak menyadari adanya gerak-gerik mencurigakan di sekitar meja kasir. Uang yang hilang baru diketahui sekitar 2 jam kemudian saat pemilik kios mengecek tas berisi uang yang diletakkan di depan komputer kasir. Sejumlah pedagang menyebut pelaku pernah melakukan aksi serupa di kawasan Pasar Pandaan dengan modus yang sama, yaitu berpura-pura menjadi pembeli. Mau pulang, baru saya cek tas saya, itu kok berkurang uang saya, ngoten 1 iket. Iki enak baik kita. Terus kan baru saya cek dari CCTV ya, kalau ada yang ngambil. Dan saya kenal orang ini, maksudnya kenal dalam artian itu orang ini pernah ngambil di tetangga saya juga. Korban melihat tasnya sudah terbuka dan diketahui uang tunai sebesar 15 juta hilang, dicuri oleh seseorang yang berpura-pura membeli snack di toko. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Pandaan untuk ditindaklanjuti dengan bukti rekaman CCTV. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Aparat kepolisian berhasil meringkus seorang pria terkait kasus penggelapan mobil yang berujung penipuan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pelaku sempat memeras korban dengan meminta uang tebusan jutaan rupiah agar mobilnya dikembalikan. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polsek Minasatene menangkap seorang pria berinisial H terkait kasus penggelapan mobil yang terjadi di wilayah Kabupaten Pangkep. Kasus bermula saat rekan pelaku berinisial MS mendatangi korban dan meminjam mobil dengan alasan akan digadaikan sementara. Namun saat jatuh tempo, mobil tersebut tidak pernah dikembalikan kepada korban. Dalam penelusuran polisi, mobil tersebut ternyata telah digadaikan oleh MS kepada pelaku H. Tak hanya itu, pelaku juga sempat menghubungi korban melalui telepon dan meminta uang sebesar Rp3.400.000 dengan alasan mobil tersebut harus ditebus. Pelaku juga mengancam akan membawa mobil tersebut ke Gorontalo jika korban tidak memberikan uang yang diminta. Dari hasil penelusuran lebih lanjut, kendaraan milik korban kembali digadaikan kepada pihak lain hingga akhirnya ditemukan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Seorang lelaki atas yang berinisial MS mendatangi korban dengan alasan meminjam mobil korban untuk digadai, dan pada waktu jatuh tempo mobil korban tidak dikembalikan oleh lelaki MS dan ternyata digadai oleh si H ini. Berjalan seiring waktu, ternyata kendaraan tersebut MS menggadai ke lelaki H. Dalam pengembangan kasus, polisi juga menelusuri dan telah menangkap seorang pria berinisial ZS di wilayah Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang diduga turut menerima gadai kendaraan tersebut. Mobil milik korban diketahui awalnya digadaikan sebesar 17 juta rupiah hingga akhirnya kembali digadaikan sebesar 34 juta rupiah ke Kabupaten Bombana. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku MS yang telah masuk daftar pencarian orang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.